Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat belajar kan? Masih bersama Ustazah Irfi di pembelajaran IPA tema 4. Kali ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Sebelum belajar, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Berikut ini adalah beberapa gangguan atau penyakit yang bisa menyerang jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama yaitu angina. Penyakit angina atau angin duduk ditandai ketidaknyamanan dan nyeri pada dada. Hal ini disebabkan kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen pada otot jantung dan komplikasi yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. 2. Jantung koroner atau arteri koroner disebabkan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh lemak dan zat kapur. Penyumbatan menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung kekurangan suplai makanan dan oksigen yang menjadikannya tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang sering timbul adalah cepat lelah, sesak napas, dan nyeri. 3. Hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Hal ini terjadi karena tekanan darah pada pembuluh arteri meningkat. Tekanan darah berada di atas 140/90 mm air raksa. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi seperti serangan jantung, stroke, atau bahkan gagal ginjal. 4. Hipotensi. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi di mana tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun. Tekanan darah berada di bawah 90/60 mm air raksa. Meskipun umumnya tidak berbahaya, hipotensi dapat menjadi gejala dari suatu penyakit yang sedang diderita. 5. Aterosklerosis dan arteriosklerosis. Aterosklerosis yaitu penyempitan atau pengerasan pembuluh darah karena adanya penumpukan lemak, kolesterol, dan zat sisa lainnya di dinding pembuluh darah arteri. Sedangkan arteriosklerosis yaitu penyumbatan yang terjadi pada dinding pembuluh darah akibat penumpukan zat kapur. Kondisi tersebut lambat laun dapat menyumbat aliran darah yang pada akhirnya meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. 6. Varises. Pembuluh darah vena yang membengkak dan tampak menonjol serta berwarna keunguan di permukaan kulit. Biasanya terjadi di daerah betis. Kondisi ini disebabkan oleh adanya hambatan pada pembuluh vena dalam mengalirkan darah, biasanya karena terlalu lama berdiri dan faktor keturunan. 7. Hemoroid atau ambeien atau wasir merupakan gangguan pembekakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Orang yang sering duduk dalam beraktivitas dan ibu hamil seringkali mengalami gangguan ini. 8. Trombus dan embolus. Trombus yaitu tersumbatnya pembuluh darah karena serpihan bekuan darah yang tidak bergerak. Sedangkan embolus yaitu tersumbatnya pembuluh darah karena serpihan bekuan darah yang bergerak. 9. Stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. 10. Perikarditis merupakan suatu pembengkakan dan iritasi pada membran seperti kantung tipis yang membungkus jantung atau perikardium. Perikarditis dapat disebabkan oleh infeksi virus atau serangan jantung. Gejala yang paling umum adalah nyeri dada tajam dan menusuk yang mungkin menjalar ke bahu kiri dan leher. 11. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan sel darah merah atau eritrosit. Gangguan ini ditandai dengan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah.
Di antara penyebab anemia adalah kurangnya makan makanan yang mengandung zat besi, pendarahan hebat, atau gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah, sering merasa pusing, lemas, dan wajah pucat. 12. Leukemia atau kanker darah. Gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali. Kondisi ini mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah sehingga jumlah sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah. Akibatnya tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. 13. Hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang diturunkan oleh orang tua penderita. Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibandingkan orang normal. Pemberian obat dapat dilakukan untuk mencegah dan mengobati ketika terjadi pendarahan. 14. Talasemia. Penyakit genetik atau keturunan yang ditandai dengan gagalnya pembentukan hemoglobin akibat rusaknya protein di dalam sel darah merah, sehingga menurunkan kemampuan pengikatan sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida. Gejalanya adalah mudah lelah, lemas, sesak napas, dan anemia. 15. Demam berdarah. Merupakan infeksi virus yang menyerang trombosit atau keping darah, sehingga membuat jumlah trombosit dan leukosit menjadi menurun. Demam berdarah dapat dicegah dengan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air. 16. Erythroblastosis fetalis, yaitu kerusakan eritrosit janin dalam kandungan akibat eritrosit janin mengandung faktor resus yang diserang oleh faktor antiresus yang dimiliki oleh ibu. Berikut ini adalah beberapa cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. 1. Olahraga teratur. 2. Tidak mengkonsumsi alkohol. 3. Tidak merokok. 4. Rutin mengontrol tekanan darah. 5. Memperbanyak minum air putih. 6. Menghindari obesitas. 7. Makan makanan yang bergizi dan mengandung zat besi. 8. Istirahat yang cukup. Teman-teman, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran tentang beberapa gangguan yang bisa terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Semoga penjelasan ini bisa membuat kalian semakin paham. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.